Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Upaya Penyelesaian Masalah Pendidikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia beliau, kita telah dapat melakukan Zoom pada malam hari ini. Yang kami hormati Bu Apna Hidayanti selaku dosen pengampu, dan kepada kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah senantiasa kami limpahkan terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas dan mata kuliah dasar ilmu pendidikan yang berjudul Upaya Penyelesaian Masalah Pendidikan. Baiklah, langsung saja masuk ke judul, langsung ke materi. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu silahkan kepada kawan-kawan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmiatul Hasanah dengan NIM 2208752. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Perkenalkan, nama saya Nadila Bonita dengan NIM 2207596 dengan Prodi Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah melakukan perkenalannya. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Nadila. Kepada Nadila dipersilakan. Yang pertama ada materi tentang permasalahan pendidikan. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Sementara itu, pendidikan adalah persoalan asasi bagi manusia. Manusia sebagai makhluk yang dapat didik dan harus dididik akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialaminya. Semenjak kelahirannya, manusia telah memiliki potensi dasar yang bersifat universal. Setiap masalah pendidikan berkaitan erat dengan segi kehidupan yang lain. Masalahnya bersifat kompleks atau rumit. Sesuai dengan kehidupan masyarakatnya, seberapa besar keterkaitan suatu masalah pendidikan dengan masalah-masalah sosial lain dalam masyarakatnya. Secara sederhana, masalah pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada masalah pemerataan, yang kedua masalah mutu atau kualitas, yang ketiga masalah efektivitas dan relevansi, dan yang keempat ada masalah efisiensi. Faktor pendukung masalah pendidikan. Yang pertama ada iptek. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak bisa dipungkiri mengakibatkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Bagaimanapun, berkembangnya ilmu pengetahuan
menghendaki dasar-dasar pendidikan yang kokoh dan penguasaan kemampuan yang terus-menerus. Yang kedua ada pertambahan penduduk. Laju eksplosi penduduk yang cukup pesat tentunya menuntut adanya perubahan, sekaligus pertambahannya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif menuntut dari segi sarana pendidikan yang memadai. Yang ketiga, meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Munculnya gerakan inovasi pendidikan yang erat kaitannya dengan adanya berbagai tetangga dan permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini. Yang salah satu penyebabnya adalah kemajuan iptek yang menjadi senantiasa mempengaruhi aspirasi masyarakat. Pada umumnya, mereka mendambakan pendidikan yang lebih baik. Padahal, bisa satu kesempatan untuk itu sangat terbatas sehingga terjadilah kompetisi atau persaingan yang sangat ketat. Berkenaan dengan ini pula, sekarang bermunculan sekolah-sekolah favorit, plus bahkan unggul. Selanjutnya ada menurunnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang dirasakan dewasa ini semakin menurun, ditambah belum mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Menuntut adanya sejumlah perubahan, bila tidak demikian jelas akan berakibat fatal dan terus ketinggalan. Selanjutnya ada kurang adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sudah membangun. Dalam era modern sekarang, masyarakat menuntut adanya lembaga pendidikan yang benar-benar mampu untuk diharapkan, terutama yang siap pakai dengan dibekali skill yang diperlukan dalam pembangunan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Allah ada tidur. Baik, terima kasih kepada Nadila yang telah membacakan materi. Selanjutnya materi kedua yang akan dibacakan oleh Rahmi. Pada Rahmi-nya Tulasana dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu yang C, solusi permasalahan pendidikan. Solusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelesaian, pemecahan atau jalan keluar. Jadi solusi permasalahan pendidikan adalah jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan melalui faktor internal, masalah atau hambatan tercapainya tujuan utama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Kemudian eksternal, masalah atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Masalah-masalah dalam pelaksanaan pendidikan. 1. Solusi permasalahan, pemerataan dan peningkatan kualitas. Cara pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui A. Meningkatkan kemampuan pendidik lewat penataran. B. Memperkaya pengalaman dan memperlancarkan proses belajar peserta didik. C. Memantapkan nilai, keterampilan, sikap, dan kesadaran lingkungan pada peserta didik. 2. Solusi permasalahan pelayanan pendidikan. Cara memperluas pelayanan pendidikan kuantitas, yaitu melalui A. Memberikan keterampilan bagi mereka yang tidak pernah sekolah. B. Penyebaran pesan-pesan yang merangsang kegiatan belajar dan partisipasi untuk ikut membangun. C. Penyebaran informasi untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan. D. Usaha memberikan pengalaman pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang dan realistis. Ketiga, solusi permasalahan relevansi pendidikan. Cara meningkatkan relevansi atau keserasian pendidikan dengan pembangunan, yaitu dapat ditempuh dengan A. Menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang fungsional untuk kehidupan di masyarakat kelak. B. Menentukan kemampuan untuk memahami dan memecahkan permasalahan yang aktual dalam masyarakat. C. Menunjukkan jalan untuk mengembangkan keterampilan hidup masyarakat. Kemudian yang keempat, solusi permasalahan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem penyajian dapat ditempuh melalui A. Memberikan kebebasan sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan ke arah perkembangan optimal. B. Memberikan pengalaman yang bulat agar peserta didik mandiri dan memiliki sikap tanggung jawab. C. Mengintegrasikan berbagai pengalaman dan kegiatan pendidikan. D. Mengusahakan isi, metode, dan bentuk pendidikan yang tepat guna, tepat saat, menarik, dan mengesankan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmia dan Nadila.
itulah hasil presentasi kami dari kelompok 9. Sebelum ditutup, kami melakukan presentasi lewat video atau rekaman karena keterbatasan waktu dan dosen pengampu, Ibu Abna menyuruh kami untuk melakukan presentasi lewat rekan video. Jadi kesimpulannya dari materi kami, upaya penyelesaian masalah pendidikan ini ialah pendidikan ini sangatlah perlu dan memang masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam pendidikan ini. Jadi kita selaku mahasiswa memang harus bisa mengetahui dan menelaah kembali bahwa kita harus bisa menyelesaikan masalah-masalah tentang pendidikan ini. Jadi baik teman-teman, untuk penambahan materi dan sesi tanya jawab itu akan dilakukan di grup WA saja, dan untuk rekaman ini agar bisa di save nanti dan jangan lupa di screenshot. Baik, itulah hasil presentasi kita. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan. Halo? Nggak ada, Hengki, udah pas. Udah pas. Baik. Maka dari itu saya selaku moderator izin menutup hasil presentasi ini. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.